Semua bermula dari sini. Sebuah dokumen penting yang justru disembunyikan dari proses hukum. RUPS PT BSP Zapin, nomor 14 tahun 2017, disahkan tanggal 6 Februari. Dokumen ini secara resmi mengubah pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Isinya jelas, direksi berwenang mendirikan usaha atau anak perusahaan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris, bukan lagi persetujuan RUPS. Inilah dasar sah yang membuka jalan lahirnya PT ZES. Dasar yang sah menurut hukum, namun justru diabaikan oleh BPKP, JPU, dan Hakim. RUPS ini bukan hanya sah, tapi juga diikuti oleh orang-orang kunci dalam struktur korporasi. Feldiansyah, Direktur PT BSP Zapin; Afifuddin, Komisaris PT BSP Zapin; Damciwar Ade, Direktur Keuangan PT BSP sekaligus pemegang saham mayoritas PT BSP Zapin; Yasirwan, pemegang saham utama. Lalu, pertanyaannya, mengapa dokumen sah ini tidak dibahas dalam audit? Mengapa pendapat BPKP tetap menyatakan tidak ada persetujuan RUPS? Di titik inilah kita mulai mencium jejak rekayasa fakta hukum. Setelah kita tahu bahwa persetujuan atas pendirian PT ZES telah sah melalui RUPS, sekarang kita tanya satu hal penting. Siapa sebenarnya Damciwar Ade? Dan kenapa namanya begitu sentral dalam semua proses ini? Damciwar Ade bukan pejabat biasa. Ia adalah Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi PT BSP, pemegang saham mayoritas di PT BSP Zapin, dan ini yang paling penting, memiliki otorisasi resmi atas pengelolaan unit hilir dan anak perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 001-SK-Dir-2017 RUPS PT BSP nomor 28 tahun 2017 dan pasal 92 ayat 5-6 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, Damciwar Ade tidak hanya tahu pendirian PT ZES, tapi justru adalah bagian dari otoritas sah yang mengarahkan dan menyetujuinya. Nama Damciwar Ade mungkin jarang disebut dalam dakwaan, tapi justru disinilah letak kesengajaan menyembunyikan kebenaran. Damciwar Ade bukan pejabat pelengkap. Ia adalah Direktur Keuangan dan TI PT Bumi Siak Pusako, pemegang saham mayoritas PT BSP Zapin, tanda tangan sah dalam surat kuasa direksi PT BSP yang mengatur kewenangan anak perusahaan. Pada 30 Januari 2017, ia bersama Dirut Bismantoro Prabowo menandatangani Surat Keputusan Direksi PT BSP nomor 002-SK-Dir-2017 yang melimpahkan seluruh tugas dan tanggung jawab pengelolaan unit hilir termasuk anak perusahaan kepada Damciwar Ade. Isi penting dari SK Direksi nomor 002-SK-Dir-2017 melimpahkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas administrasi, CSR, Humas, Media, termasuk pengelolaan anak perusahaan PT BSP Zapin kepada Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi. SK ini resmi berlaku per 1 Februari 2017 dan tidak pernah dicabut. Dengan dokumen ini, secara hukum dan operasional, Damciwar Ade adalah otoritas sah atas pendirian anak perusahaan, termasuk PT ZES, dan ini didukung oleh Pasal 92 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa pembagian tugas antar direksi ditetapkan melalui RUPS. Dalam hal RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Dan memang, pembagian tugas ini dikukuhkan kemudian dalam RUPS PT BSP nomor 28/2017, bukti T14, yang akan kita bahas nanti. Jika kita bicara legalitas, maka satu prinsip dasar berlaku. Semua keputusan penting harus melalui rapat, dan rapat harus dicatat. Dan inilah catatan itu, Risalah Rapat 21 Maret
2017. Dihadiri oleh para tokoh kunci, Dam Ciwar Ade, Direktur Keuangan PT BSP sekaligus pemegang saham PT BSP Zapin, Feldiansyah, Direktur PT BSP Zapin, Afifuddin, Komisaris PT BSP Zapin, Riki Haryansyah, Muhammad Herwan, Edwin Muthalib, para komisaris PT BSP. Agenda utamanya, evaluasi dan persetujuan pembentukan anak perusahaan untuk proyek pabrik MFO yang akan dinamai PT Zapin Energi Sejahtera, PT ZS. Isi kunci risalah rapat. Disepakati pembentukan anak perusahaan PT BSP Zapin dengan komposisi saham 30/70 dengan PT SBE. Menyetujui partner PT Sejahtera bersama Energi. Diperintahkan menyusun timeline proyek dan legalitas penyertaan saham mayoritas. Dilakukan koordinasi untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan penguatan legalitas. Rapat ini bukan diskusi informal, tapi forum sah yang membahas dan menyepakati mitra strategis, skema saham, pembentukan perusahaan, legalitas dan kelanjutan RUPS di PT BSP untuk PT BSP Zapin memiliki saham mayoritas minimal 51% pada entitas baru tersebut. Namun, anehnya, meski rapat ini tercatat dan dijadikan bukti JPU nomor 591, isinya tidak pernah dikutip dalam BAPBPKP. Tidak satupun paragraf dalam audit menyinggung bahwa semua persetujuan ini telah terjadi. Lebih parah lagi, tidak satupun auditor, jaksa, ataupun hakim mempertimbangkan. Padahal mereka semua hadir, bahkan di antaranya Riki Haryansyah, Muhammad Herwan, Afifuddin, Rudi Rusadi, dan Yusmar Affandi memberikan kesaksian di persidangan dan membenarkan isi rapat ini. Setelah risalah rapat disembunyikan, langkah selanjutnya adalah membungkam bukti otorisasi formal. Notulen resmi direksi dan komisaris PT BSP, bukti T34 yang memperkuat seluruh rencana strategis ini. Setelah kesepakatan pendirian PT ZES di rapat 21 Maret, hanya berselang 1 hari, pada 22 Maret 2017, manajemen dan komisaris PT BSP kembali duduk bersama. Rapat resmi, dihadiri lengkap, tercatat, dan inilah dokumennya. Bukti T34. Persetujuan pembentukan anak perusahaan PT ZES. Porsi saham 30% PT BSP Zapin dan 70% PT SBE. Strategi pendanaan dan pelaksanaan. Draft GCG dan penguatan struktur organisasi. Bentuk dari GCG itu adalah SK pembagian tugas dan wewenang antara Bismantoro Prabowo dan Dam Ciwar Ade. Rapat ini dihadiri oleh Bismantoro Prabowo sendiri. Yang membuat bukti ini tak terbantahkan adalah ini, 2 orang komisaris PT BSP, Riki Haryansyah dan Muhammad Herwan, hadir langsung dalam rapat itu dan bersaksi di persidangan. Mereka menyatakan secara tegas, notulen ini benar adanya. Pendirian PT ZES telah dibahas dan disetujui. Ini adalah kombinasi sempurna alat bukti dokumen resmi, primer evidence, kesaksian langsung, eyewitness, yang seharusnya menurut asas hukum pidana cukup untuk membantah seluruh isi dakwaan. Alih-alih digunakan, hakim mencatat bukti ini dalam putusan tapi tidak mempertimbangkannya. BPKP tidak menganalisisnya. JPU mengabaikannya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, dakwaan tetap menyatakan bahwa tidak ada izin mendirikan anak perusahaan. Padahal sudah ada persetujuan dalam rapat direksi komisaris T34. Sudah dibenarkan oleh saksi langsung. Sudah diakui sebagai bukti sah oleh pengadilan. Lalu bagaimana mungkin sistem hukum tetap menyimpulkan bahwa izin itu tidak pernah ada? Dalam hukum acara pidana, jika terdapat kesaksian lisan yang berbeda dengan bukti dokumen otentik, maka yang harus dipakai adalah primer evidence, bukti tertulis resmi, apalagi jika diperkuat saksi yang hadir langsung. Namun yang terjadi di sini adalah sebaliknya. Kesaksian Bismantoro yang menyatakan tidak tahu-menahu justru dipercaya. Dokumen notulen resmi dan saksi langsung justru diabaikan. Fakta hukum dibalik menjadi ilusi naratif oleh auditor dan dakwaan.
Jika notulen resmi dan saksi langsung saja bisa diabaikan, bayangkan apa yang bisa terjadi pada isi surat yang hanya sepihak. Setelah bukti rapat formal dan kesaksian saksi mata diabaikan, kini kita tiba pada salah satu bentuk penyimpangan paling nyata, manipulasi isi dokumen resmi. Yang dipersoalkan adalah surat ini, Surat Komisaris PT BSP Zapin, nomor 001 Kom BSP Zapin, garing 3 Romawi, garing 2017, tertanggal 31 Maret 2017. Inilah dokumen sah yang menyatakan isi asli surat, bukti T12. Sehubungan dengan surat saudara nomor 220 Dir BSP Zapin, garing 3 Romawi, garing 2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal persetujuan pendirian perseroan terbatas PT dan mengingat hasil RUPS PT BSP dan PT BSP Zapin yang sudah menyetujui pembangunan pabrik MFO, dimaksud kami pada dasarnya menyetujui usulan Dewan Direksi dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah persetujuan tertulis resmi dari Dewan Komisaris, merujuk pada surat Feldiansyah tanggal 30 Maret 2017, konsisten dengan RUPS T10 dan T34, didukung oleh kronologi dan fakta hukum. Namun, apa yang terjadi dalam BAP BPKP dan dakwaan hingga berpengaruh keputusan? Manipulasi pertama, pengalihan rujukan surat. Dalam BAP, auditor BPKP menuliskan bahwa Surat Komisaris PT BSP Zapin, nomor 001 Kom BSP Zapin, garing 3 Romawi, garing 2017 menyetujui usulan direksi untuk mendirikan anak perusahaan sesuai surat PT BSP Zapin, nomor 046 Dir BSP Zapin, 6 Juni 2016, tanggal 6 Juni 2016. Padahal tidak ada satupun kalimat dalam surat T12 yang menyebut surat 046 tahun 2016. Surat T12 dengan jelas merujuk ke surat nomor 022-Dir BSP Zapin garing 3 Romawi garing 2017 tanggal 30 Maret 2017. Surat T12 ini bukan bukti JPU. Surat ini diajukan oleh pihak terdakwa sebagai bukti pembelaan. Namun dalam BAP dan narasi dakwaan, surat ini diklaim seolah-olah berasal dari penelusuran auditor atau penyidik. Ini adalah pelanggaran integritas proses pembuktian. Manipulasi ketiga, pemelintiran isi substansi. Jaksa memberikan alat bukti, menjelaskan isinya tanpa auditor, melakukan audit langsung ke objek perkara, dengan kata lain, audit dari alat bukti dan data. Data diberikan oleh jaksa sebagaimana tertulis maka. BAP BPKP menyimpulkan bahwa persetujuan pendirian anak perusahaan diberikan berdasarkan surat usulan tahun 2016 yang katanya mengacu pada RUPS PT BSP Zapin nomor 15 tahun 2016, bukti JPU nomor 569. Tapi inilah kekeliruan yang tidak bisa ditolerir, bahkan lebih dari itu, sebuah rekayasa logika hukum. Fakta. Sebenarnya,